bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekelas informasi, mungkin ini penting juga disampaikan bahwasanya BLT di tahun 2020 dan BLT di tahun 2021 itu sangatlah berbeda, yang mana BLT di tahun 2020 itu secara regulasi adalah dampak. Nah, tahun 2021 adalah menyasar atau tujuannya adalah masyarakat miskin. Masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial lainnya, baik itu PKH, BPNT, Bansos ataupun BLT Kemensos itu yang di kantor pos, maupun bantuan-bantuan lainnya yang bersifat dari pemerintah, baik itu pusat, daerah. Sebelum kita lebih jauh, kita mohon kepada Pak Ketua BPD, karena beliau mengundang agar memberikan sambutannya kepada Pak Ketua. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Musdes pada hari ini, desa sudah melaksanakan, BPD desa dan seluruh komponen masyarakat RT RW Dusun sudah melaksanakan pra Musdes BLT Desa Lunapal, sehingga di dalam pra Musdes tersebut mendapatkan hasil beberapa kesepakatan. Nah, tertuang di dalam berita acara salah satu nanti pedoman kita pada hari ini untuk menentukan nanti ataupun memverifikasi ataupun validasi data BLT Desa Lunapal untuk tahun 2021. Nah, pada tahun 2020 itu dibunyikan masyarakat kita yang terkena dampak COVID. Namun pada tahun BLT untuk tahun 2001 itu tidak dibunyikan lagi dampak COVID, namun dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat yang kurang mampu ataupun miskin di desa tersebut. Jadi itu sudah berbeda, sehingga dengan adanya perubahan peraturan ini, itu KPM BLT desa Kabupaten Rokan Hulu bahkan se-Indonesia itu sudah berubah. Sebagai contoh, itu di Kecamatan Ramasamo khususnya, itu di desa-desa yang sudah desa tangga kita yang sudah melakukan itu dari awalnya mungkin KPM BLT desa tersebut berjumlah mungkin 150, sehingga dengan adanya perubahan peraturan ini sehingga itu mengalami pergeseran jumlah, hingga dari 150 yang tinggal itu entah 20 KPM, ada yang 17 ya Pak Babinsa, karena Pak Babinsa juga mengikuti di setiap desa bimbingannya. Jadi mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ketua BPD telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya arahan dan bimbingan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Lunapal kepada Pak Ketua kami persilakan. Kalian itu tadi Pak Sekresnya Bapak Ketua BPD telah menyampaikan inti daripada pertemuan kita pada pagi hari ini. Jadi intinya Pak, untuk BLT ini itu memang ada regulasinya Pak, ada aturannya. Untuk tahun 2020 dengan
tahun 2001 itu sudah berbeda Pak ya. Dan di sini memang untuk pengaturan regulasinya Pak itu berasal dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia. Kenapa peraturannya itu Pak datangnya dari kementerian Pak? Karena dana ini Pak bersumber dari dana DD Pak. Dana desa otomatis itu merupakan dana APBN Pak atau dana pusat. Namun nanti secara lebih luasnya nanti kita mintalah, karena di sini juga hadir Bapak pendampingnya. Mungkin karena pragi sudah kita buat, nanti kalau kurang pasnya atau emang sudah pas, ya kita mohon pencerahan Pak pendamping ya. Kita mohon pencerahan kira-kira berita acara kita buat berkaitan dengan pra itu sudah memenuhi daripada syarat yang akan kita jadikan syarat dalam musyawarah desa kita ini. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin di sini nanti kita juga beri kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian demi kebaikan daripada desa kita ini, dan harapan kami musyawarah ini dapat berjalan dengan baik, lancar, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sekali lagi mohon maaf pada Bapak Kabisa, mohon kami bicaranya juga kiranya musyawarah ini berjalan baik Pak ya. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita masih dapat hadir di aula kantor desa Luwu Napal ini dalam rangka untuk memvalidasi untuk penerima manfaat BLT dana desa di tahun 2021. Tentu kami sedikit mau menambahkan di mana untuk prioritas penggunaan dana desa di tahun 2021, nah khusus di dana desa untuk BLT, nah di mana kemarin di prioritas penggunaan dana desa di Permendes nomor 13 itu sudah ada di situ BLT. Cuman pada saat di dalam prioritas penggunaan desa di Permendes 13 ini belum ada penekanan di situ. Belum ada penekanan bahwa BLT ini harus disalurkan. Nah sehingga muncul Peraturan Menteri Keuangan nomor 222 bahwa di salah satu pasal 30-an tidak salah wajib pemerintah desa untuk menyalurkan BLT dana desa untuk BLT dana desa untuk mengurangi, nah ini untuk mengurangi dampak COVID-19 tadi. Kalau kemarin dampak seperti yang disampaikan Ketua BPD tadi, wajib pemerintah desa untuk membayarkan, menyalurkan. Nah beda halnya di tahun 2020. Di tahun 2020 itu ada persentase kuota yang diberikan oleh Peraturan Menteri Keuangan kemarin itu dana desa 800 itu 30%. Itu yang dulu 2020 ada persentase 30%. Maka di waktu 2020 itu pemerintah desa itu menganggarkan dana desa sebesar 30% waktu itu untuk desa Luwu Napal. Itu makanya terjadi kita sampai 100 sekian orang. Di 2021 tidak ada itu, hanya siapa yang menerimanya, apa syarat kriterianya. Di dalam PMK itu sudah dijelaskan bahwa syarat atau kriteria untuk penerima BLT dana desa ini keluarga miskin atau kepala keluarga miskin yang berdomisili di desa. Keluarga miskin atau kepala keluarga miskin yang berdomisili di desa Luwu Napal ini.
Nah, bagaimana arti domisili di sini? Kadang ya mungkin ada hubungan nanti ketika kita mendata, ada mungkin warga kita, masyarakat kita yang memang betul-betul miskin, lahir di Lubuk Napal, sudah 30 tahun di Lubuk Napal ini, toh setahun yang lewat pindah misalnya ke Surogading. Jangan kita data juga lagi, Pak, mohon. Di situ sudah ditegaskan, sudah dijelaskan keluarga miskin yang berdomisili di desa. Jangan kita data walaupun putra Lubuk Napal lahir di Lubuk Napal, tapi dia sudah pindah domisili. Tidak usah kita data lagi. Nah, artinya butuh di sini memang ya kejelian kita, keseriusan kita untuk mendata. Artinya profesional. Jangan karena kita ada nanti hubungan pemilih ini kita masukkan juga. Karena nanti pada saat pemeriksaan ini akan ditanya satu persatu yang penerimanya ini. Ketika nanti itu tidak tepat sasaran, tidak miskin, ya maka dikembalikan. Kan tidak mungkin lagi pemerintah desa besok meminta kepada warga kita lagi. Nah, tidak mungkin, Pak, ya. Ya kata sendirilah yang besok yang nanggung, kan begitu. Kalau nanti seandainya terjadi seperti itu 10 orang kali 3.600.000 satu orang setahun, ya lumayan juga pengembaliannya besok. Tidak mungkin akan diminta ke warga lagi. Maka kami di sini mengharapkan butuh ya profesional kita untuk mendata. Kalau memang betul-betul warga kita yang siano itu memang dia haknya itu, ya kita berikanlah. Artinya apa? Kawan kita yang di samping ya ikhlaslah. Ikhlas kita, warga kita yang memang betul miskin ini menerima bantuan. Tidak usah kita ngotot lagi untuk dapat. Supaya saya salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran kami di sini, Babinsa maupun Babinsa untuk mengamankan bagaimana supaya di masyarakat tidak terjadi pro dan kontra terhadap bantuan kasus tunai ini yang akan dicairkan pada tahun 2001 ini. Kenapa? Nanti sasarannya di sini nanti RT sebagai sasaran bagi masyarakat. Kenapa? Semua urusannya RT yang menyelesaikan, RT yang menunjuk. Makanya di dalam menentukan dana desa tahun 2001 ini sangat-sangat rumit, sangat-sangat rawan untuk menentukannya. Makanya kita harus punya perdesnya, peraturan desanya, bagaimana kriteria yang wajib untuk menerimanya. Di sini sudah ditentukan oleh Pemdesnya, tapi saya menambahkan yang poin nomor A ini, keluarga miskin atau tidak mampu yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak memiliki aset atau kekayaan lainnya yang dapat menunjang perekonomian keluarga, baik berada di desa Lubuk Napal ataupun di tempat lain. Ini kita kunci dengan umurnya di atas 50 tahun di atas. Tetapi kalau di bawah 50 ke bawah berarti dia masih kuat, masih sempat, masih bisa dia bekerja keras. Tapi kalau di atas 50 ini wajib kita bantu supaya tidak terjadi pro dan kontra di desa kita. Kenapa? Karena bantuan langsung tunai ini harus tepat sasaran untuk orang miskin, bukan untuk orang dampak COVID-19. Tapi kalau tahun 2020 memang betul semua yang dampak COVID dapat bantuan. Tapi kalau tahun 2021 ini tidak lagi. Makanya kami sebagai
aparat desa betul-betul untuk mengcek warga kita yang layak untuk menerimanya BLT dana desa ini. Kemudian selanjutnya kita masuk saja ke acara inti kita, yaitu verifikasi dan validasi data calon KPM. KPM itu kelompok penerima manfaat dia di KPM. Di bahasa regulasi itu KPM. KPM BLT, bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa di tahun anggaran 2021. Saya kira untuk pendataan ini kita mulai dari RT 01 ya. RT 01 kita data dan kemudian kita validkan. Kata verifikasi kita validkan. Nanti mohon kerjasama kita semua untuk sama-sama kita verifikasi dan validasi data-data yang akan disampaikan oleh baik itu nanti mungkin RT ataupun RW atau bahkan mungkin Pak Kadusnya sendiri. Jadi untuk itu kita mulai dari RT 01. Beberapa RT waktu teman-teman bersilakan dan kepada semua harap untuk mohon kerjasamanya. Pak RW menyampaikan. Silakan. Bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan baju untuk bangsa, berkarya bagi tanah air tercinta, mengolah sawah, hutan lautan, merawat sumber daya kehidupan, satukan tekad, gelora dan semangat, membangun bangsa yang makmur dan berdaulat. Musyawarah menjadi pandu warga, adat istiadat lestarikan sukma budaya, gotong royong sandaran bersejarah, keadilan sosial tujuan bersama, bebaskan desa dari jerat kemiskinan, wujudkan kemandirian sandang pangan papan, bergandeng tangan tulus ikhlas berjuang, mengabdi desa membangun Indonesia, mengabdi desa membangun Indonesia. Bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan baju untuk bangsa, berkarya bagi tanah air tercinta, mengolah sawah, hutan lautan, merawat sumber daya kehidupan, satukan tekad, gelora dan semangat, membangun bangsa yang makmur dan berdaulat. Musyawarah menjadi pandu warga, adat istiadat lestarikan sukma budaya, gotong royong sandaran bersejarah, keadilan sosial tujuan bersama, bebaskan desa dari jerat kemiskinan, wujudkan kemandirian sandang pangan papan, bergandeng tangan tulus ikhlas berjuang, mengabdi desa membangun Indonesia, mengabdi desa membangun Indonesia. Mohon izin Bapak dan Ibu membacakan petikan berita acara kita pada hari ini. Langsung saja to the point ya. Hasil musyawarah desa kita pada ini yang pertama, bahwa untuk calon KPM bantuan langsung tunai BLT dari desa tahun anggaran 2021 ditetapkan sebanyak 40 KPM.
dengan daftar nama sebagaimana terlampir bersama dengan berita acara ini. Ada lampiran untuk data itu. Kemudian yang kedua, bahwa daftar calon KPM bantuan langsung tunai BLT dari desa tahun 2021 di Desa Lunapal yang telah ditetapkan pada musyawarah ini adalah final dan menjadi keputusan bersama seluruh peserta musyawarah dan akan dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya akan disalin ke dalam peraturan Kepala Desa Lunapal tahun 2021 tentang daftar penerima bantuan langsung tunai dana desa tahun anggaran 2021. Kemudian yang ketiga, bahwa jika terdapat bagi KPM sebagaimana tertulis pada poin 1, artinya nomor 1 tadi, yang poin 1 tadi belum memiliki data asli kependudukan, maka yang bersangkutan akan dicoret dari daftar nama KPM BLT desa tahun 2021. Kemudian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam penasihat rohani dan jasmani serta tidak ada unsur paksaan dan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagai penuhnya. Mengetahui daripada perwakilan masyarakat, pertama Asril Tobil, Ketua Masyarakat, kemudian Masjid kami Syariada, Ketua Perempuan, kemudian Muhammad Nur dari Tokoh Pemuda, kemudian Pak Mentuah dari tokoh adat, kemudian Aslan Putih dari tokoh agama. Itu dia yang menyetujui dari perwakilan musyawarah. Kemudian untuk menyetujui perwakilan musyawarah daripada data kita itu saya masukkan seluruh RT/RW, kemudian Kepala Dusun, kemudian Ketua PD dan Kades untuk pengesahan data. Jadi mungkin itu beberapa hal sesuai agenda kita pada siang hari ini, dan makan siang nampaknya sudah tiba, dan mohon bagi Bapak Ibu setelah acara ini tidak pulang dulu, kita makan bersama dulu karena jarang-jarang Pak kita makan bersama seperti ini. Jadi momen-momen ini kita manfaatkan sebagai acara silaturahmi kita. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini karena berkaitan juga dengan Fuqara wal Masakin, mudah-mudahan diikuti sebagai amal ibadah oleh Allah SWT dan menjadi catatan amal baik bagi kita semua. Jadi itu saja Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan kami dalam musyawarah ini. Kami tutup dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kaum muda penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan baju untuk nusa, berkarya bagi tanah air tercinta, mengolah sawah hutan lautan, merawat sumber daya kehidupan, satukan tekad gelorakan semangat, membangun bangsa yang makmur dan berdaulat. Musyawarah menjadi pandu warga, adat istiadat lestarikan sukma budaya, gotong royong sandaran bersejarah, keadilan sosial tujuan bersama, bebaskan desa dari jerat kemiskinan, wujudkan kemandirian sandang pangan papan, bergandeng tangan tulus ikhlas berjuang, mengabdi desa membangun Indonesia, mengabdi desa membangun Indonesia.
bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan baju untuk masa